Ting, cover emiten ini enggak, sektor ini kok nggak di cover, adalah sektor perkapalan. Pertanyaannya, apakah kenaikan ini sebatas narasi atau ditopang sama fundamentalnya? Saham-sahamnya naik, tapi benar nggak sih kinerjanya juga membaik? Tarif kapal naik banyak, ada bottleneck segala macam. Yes. Nah, di Indonesia ini apakah menggunakan rate yang global juga atau rupanya beda? Yang kita paham harusnya bisnisnya fluktuatif, cyclical naik turun, tapi kenyataannya di laporan keuangan loh stabil, flat. Saham sama bisnis underlying itu in the end pasti akan nyambung. Ya. Bukan grup saham yang hanya sekedar memberikan rekomendasi ataupun ikut-ikutan. You think kalian bakal dituntun dari nol. Dari yang nggak ngerti apa-apa, sampai bisa analisa, pilih saham sendiri dengan percaya diri. Ibarat punya private analyst yang selalu menemani perjalanan investasi kalian. Buktinya, banyak member yang udah ngerasain sendiri. Setelah join Ting, nggak cuma ngerti soal saham, tapi udah bisa analisa sendiri, nyusun tesis investasi yang solid, dan tentunya memberikan hasil yang luar biasa. Lewat value investing program, kalian bakal rasain rasanya jadi member Ting dan bakal dibimbing belajar value investing selama 3 minggu. Tentu selama proses tersebut, kalian bisa berdiskusi langsung di private group kami bersama dengan analis-analis kami. Program ini akan diadakan selama 5 sesi. 4 sesi pertama akan diadakan secara online dan sesi terakhir akan diadakan secara onsite di bulan Februari nanti. Yuk, join sekarang karena program ini kita batasi hanya untuk 50 peserta saja. Dan per hari ini hanya sisa 10 kursi lagi untuk join workshop onsite-nya. Klik link video dan mulailah perjalanan investasimu bersama Ting. Let's Ting, then we'll earn together. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Halo. Hari yang Pak Samuel kita ingin bahas satu sektor yang udah naik banyak banget. Oke. Ya, mungkin ada yang bilang, Ting, cover emiten ini enggak, sektor ini kok nggak di cover. Rupanya sektor ini udah naik banyak banget. Oke. Dan banyak orang mungkin ada yang untung dari sini, ada juga yang nggak masuk. Ya di Ting kita kan juga nggak banyak cover ya. Tapi kemarin ada pertanyaan bagus dari salah satu member kita, dan itu kan lu jawab cukup bagus. Ya. Rasanya mungkin untuk teman-teman yang belum jadi member juga bagus juga buat mereka tahu ya. Iya. Oke, jadi sektor yang akan kita bahas adalah sektor perkapalan. Oke. Teman-teman pasti pada tahu lah saham-saham itu mungkin ada Humi, mungkin GTSI, Lead, Soci, Bull itu semua naik gila-gilaan. Betul. Nah, pertanyaannya apakah kenaikan ini sebatas narasi atau ditopang sama fundamentalnya? What do you think, Sam? Kemarin kan ditanya tuh sama Pak Wilson ya. Iya, betul. Jadi kalau di Ting, teman-teman mungkin udah tahu juga kita pasti always look at saham dari sisi fundamentalnya. Jadi kita nggak ngomongin price action, tapi kita lihat tuh underlying bisnisnya gimana. Saham-sahamnya naik, tapi benar nggak sih kinerjanya juga membaik. Nah, kalau kita lihat tadi emiten-emiten yang Joe sebut gitu ya, kita ngomong misalnya ada Soci, Humi, GTSI, Bull, dan kapal-kapal lead ya tadi beberapa, itu kapal-kapal yang bergerak di bidang migas. Nah, kita harus mengerti dulu nih, bagaimana cara kerja bisnis kapal-kapal yang bergerak di bidang migas, Joe. Itu dulu yang paling pertama kita harus pahamin. Simpelnya, ini kapal-kapal mayoritas itu ngangkut produk minyak. Ya, you name it lah ya. Bisa minyak mentah, bisa yang udah diolah, bisa juga ada beberapa yang gas. Tapi basically semuanya ini tanker nih, kebanyakan tanker. Nah, natur dari bisnis tanker, waktu saya pelajari gitu ya, adalah fluktuatif, Jo. Tarifnya gitu? Tarifnya fluktuatif. Ya, karena kalau misalnya kita ngomongin utilisasi atau ibaratnya berapa hari dia berlayar, itu sih cukup stabil lah ya. Ya, yang penting kesewa akan jalan. Tapi berapa tarif sewanya itu yang bisa naik turun. Nah, ngefeknya gimana ke laporan keuangan? Efeknya harusnya kalau misalnya kapalnya lagi tarifnya tinggi, ya harusnya omsetnya bagus dong, Jo. Ya, Harusnya omsetnya bagus. Tapi kebanyakan biayanya stabil, fix gitu. Artinya harusnya kapal-kapal tanker ini ketika tarifnya lagi naik, untungnya bisa luber. marginnya makin besar gitu ya? Margin makin besar, cuannya bisa luber. Dan ini udah pernah kejadian waktu kalau nggak salah 2021-2022. Kalau nggak salah. Ya. Itu teorinya. Ya, dan kita benchmarking di Ting, kita juga benchmarking ke perusahaan-perusahaan yang di luar negeri. Ya. Kalau di luar negeri seperti itu. Nah, apakah ini nyambung ke saham-saham perkapalan di Indonesia? Itu yang gue pengen tahu awalnya. Oke, jadi memang mungkin untuk teman-teman yang belum ngikutin sektor perkapalan, tadi saya udah ceritain bagus, intinya kan mereka ngangkut ya, ini mostly based on volumenya cenderung stabil ya, karena kan oil ini komoditas, bukan yang demand naik turun fluktuatif juga, jadi demand udah stabil, udah demand besar, tinggal masalah rate-nya nih, ya kan, rate-nya itu kalau naik untungnya besar, kalau rate-nya turun banyak, ya most likely profitnya juga kecil. Nah, di kondisi sekarang Sam, kalau kita baca berita global, itu kan pada bilang tarif kapal naik banyak, ada bottleneck segala macam, rate tarif naik gila-gilaan. Itu bener gak sih? Itu bener, Jo. Bener ya?
Tapi apakah ngefek ke saham-saham kapal di Indonesia? Nah, itu itu yang dia. lebih penting. Itu yang lebih penting ya. Kalau kita benchmarking ke perusahaan-perusahaan yang di luar, itu sangat ngaruh, Jo. Sangat ngaruh. Dimana ketika tarifnya yang tadi saya cerita, tarifnya tinggi, mereka juga tarif sewa hariannya juga ikut naik. Tapi kita di Ting kita udah ngikutin saham-saham kapal ini actually cukup lama, Jo. Ya, apalagi dulu sempat buat KBSI ya. Itu kan banyak banget emiten yang di cover gitu. Nah, satu hal yang saya rasa cukup lucu gitu ya dari emiten perkapalan di Indonesia, terutama yang bergeraknya itu di bidang migas dan ngangkut barang. Tanker. Kenapa tuh? Marginnya gue boleh ngomong gak ya? boleh ngomong ya. Intinya itu tidak seperti yang di luar, Jo. Nggak sebagus itu ya? Nggak sebagus itu dan natunya tidak sefluktuatif itu. Malah mereka cenderung stabil. Padahal seharusnya kalau di luar itu kan Naik turun tuh. ya. Tarifnya naik turun, marginnya juga naik turun harusnya. Jadi kadang ada untungnya bisa luber, kadang ya bisa Iya. ya tipis untungnya. Tapi kalau di Indonesia itu marginnya fix, Jo. Mayoritas ya. Mayoritas. Dan kita ya maksudnya kalau teman-teman nggak percaya, cek aja. Mungkin kita nanti bisa kasih lihat Ya, salah satu Soci mungkin ya yang lagi rame dibahas. Ya. Lihat aja deh. Itu marginnya, Jo. Dari dulu segitu terus. Nah, ini kan muncul tanda tanya. Yang kita paham harusnya bisnisnya fluktuatif, cyclical, naik turun, tapi kenyataannya di laporan keuangan loh stabil, kok flat, stabil banget gitu. Nah, ini yang membuat saya berpikir kenapa bisa seperti itu di Indonesia, dan ternyata jawabannya menarik, Jo. Oke. Ya. Sampai mana ini boleh dibahas nih? Oke, mungkin pertama-tama yang saya yakin teman-teman pada penasaran ya, Sam. Kalau kita ngomongin komoditas, biasanya kan rate itu kan global ya. Misal contoh harga batu bara naik di luar negeri ya, Indonesia menggunakan acuan yang sama. Betul. Nah, pertama-tama tadi kan asumsi kita adalah di dunia itu rate tarif naik. Yes. Nah, di Indonesia ini apakah menggunakan rate yang global juga atau rupanya beda? Kalau untuk rate kapalnya sendiri, mungkin bisa start dari situ. Oke. Kuncinya kalau kita mau lihat apakah pasar mungkin tarifnya nyambung ke internasional adalah kita harus lihat dulu marketnya, Jo. Understand dulu marketnya seberapa nyambung. Contoh misalnya tadi Jo pakai kasus batu bara. Kenapa kalau harga batu bara di Australia naik, di Indonesia batu baranya juga ikut naik? Karena jawabannya pasarnya itu nyambung, Jo. Nyatu gitu ya. Nyatu pasarnya, hampir nyatu lah gitu. Nah, kalau kita ngomongin perkapalan, kita harus lihat kapal-kapal ini customer-nya siapa? Apakah perusahaan-perusahaan yang bergerak di perairan internasional yang mana tarifnya kita baca di berita, atau kapal-kapal ini malah melayani pasar yang berbeda yang mana tarifnya itu mungkin tidak terlalu terpengaruh. Nah, setelah saya cek ya perusahaan-perusahaan yang tadi kita sebut gitu ya, banyak dari mereka itu yang melayani Pertamina. Jadi satu single customer besar gitu. Yes, one of the biggest customer itu Pertamina ya, dan itu dipakai untuk apa? Pertaminanya ngirim barang ya di seputar Indonesia. Ya kan Pertamina punya mandat ya, harus mendistribusikan minyak BBM ke seluruh Indonesia. Ya kapal-kapal ini yang membantu Pertamina. Nyambungnya apa? Artinya kapal-kapal ini bergerak mostly di perairan Indonesia yang mana sebenarnya tarifnya tidak terpengaruh sama tarif yang internasional. Gitu. Karena memang dari sisi rute itu juga rute domestik dan kebutuhannya banyak itu di drive lah atau dikontrol mesti sama si Pertamina ini gitu ya. Betul. Jadi karena pasar yang nggak nyambung, ya makanya ini kita harus understand. Kita kan kalau misalnya kita analisa perusahaan, kita sering bahas tuh di think case. Demand-nya sebesar apa? Nah kalau dalam kasus seperti ini, ya kita jangan terlalu lihat yang global kalau pasarnya memang nggak nyambung. Kecuali one day tiba-tiba mereka bikin perusahaan yang di internasional, Jo. Nah kalau itu mungkin nggak nyambung, sangat mungkin gitu. I see. Jadi memang bisa dibilang hype-nya dari saham perkapalan ini nggak terlalu ngaruh ke fundamental perusahaan sebenarnya. Kalau kita ngomongin di kapal-kapal migas terutama ya. Memang nggak bisa dipungkirkan rate global memang naik. Tapi kenyataannya kalau di Indonesia, perkapalan Indonesia itu rate-nya nggak ngikutin directly ya kita sebut. Mungkin ada sedikit yang terpengaruh, mungkin ada sedikit komposisinya. Karena kan nggak semuanya juga ke Pertamina, mungkin ada yang kecil ya. Betul. Kalau misalnya contoh bisa aja ada beberapa yang kapal yang akhirnya nyambung ke rute internasional itu mungkin tarifnya terpengaruh. Tapi itu kan kita satu harus cek lagi ke masing-masing perusahaan komposisinya berapa. Itu kita harus tahu. Simple kok. Biasanya teman-teman tinggal ya buka aja di laporan keuangan ya. Kita kan udah sering ngajarin cara ngeliatnya itu kan cukup gampang. Tapi bisa nggak tiba-tiba tarifnya mengikuti harga indeks global gitu, Jo? Menurut saya mungkin. Kalau nah ini kuncinya ya, kalau kontraknya si Pertamina dia update. Gitu. Jadi harus cek lagi perjanjian dengan Pertamina sampai kapan gitu ya. Sampai kapan dan Pertamina mau termsnya seperti apa gitu ya. Karena kan kalau di Indonesia sendiri BBM kan notabene kan barang yang
ngomong ya subsidi lah ya subsidi. Jadi kan biasa untung-untungnya juga pasti harus ditaker gitu. Karena apa? Karena dijaga ya. Jadi jangan sampai pemerintah subsidi tapi lu untungnya gede banget gitu ya. Ya minimal kalaupun mau untung dari volume gitu. Jadi itu mungkin ada ya banyak hal-hal seperti itu yang bermain dan ya gue juga gak enak bahas ya. Tapi intinya gini, kita lihat aja Pertamina. Kalau misalnya kita seron ke Pertamina dan Pertamina mau kasih kita tarif sesuai dengan yang internasional, yang naik turun sifatnya, ya berarti one day akan terpengaruh. It's a good thing lah ya. It's a good thing gitu. Tapi kalau misalnya tidak, ya jangan berharap. Kalau menurut saya. Ya, so I think ini cukup menjawab ya buat teman-teman yang mungkin ada saham perkapalan atau lagi ngelirik. Semoga dengan nonton video ini tahu apa yang terjadi di balik sektornya. Karena sektornya kalau kita ngomongin di market kan lagi hype banget. Betul. Dan anyway kalau teman-teman yang ada masuk di sana dan udah dapat untung juga congrats, nggak ada salahnya kok kalau teman-teman memang alasan masuk ke itu karena ngikutin lagi rame narasi, it's okay. Yang penting kita aware apa yang kita lakuin. Nah kalau di Think sendiri kita selalu mandang suatu saham sebagai suatu bisnis. Jadi apabila kita decide untuk masuk di suatu emiten, ya udah pasti karena kita berharap kinerjanya semakin bagus atau memang valuasi sekarang murah. Betul. Hal-hal di luar itu yang kita nggak bisa kontrol, itu memang bukan forte-nya kita dan bukan spesialis kita. So it's okay. Tapi balik lagi kalau teman-teman yang ngikutin secara fundamental, what we can say is kenaikan ini mungkin tidak ditopang sebegitunya. Mungkin dengan dibandingkan dengan hype-nya ya. Hype-nya kan gila banget kan. Dan biasanya ini Jo, ketika harga saham itu naik, nggak semua, tapi mayoritas harga saham ketika dia naik, supaya dia tetap bisa sustain gitu ya kenaikannya, ya harus juga di back oleh fundamentals gitu ya. Dia pasti harus ya. Pasti harus. Karena kenapa? Karena one day, misalnya contoh nih, katakanlah kita ngomong ini ada saham nih, misalnya saham let's say perkapalan Jo, udah naik 5 kali lipat. Lalu kemudian kenapa orang pada beli? Oh diiming-iming bahwa tarifnya naik, ke depan bagus, lu akan untung besar sekali. Misalnya begitu. Tiba-tiba 6 bulan kemudian, 9 bulan kemudian, 3 bulan kemudian kinerjanya jelek misalnya. Kita contoh misalnya ternyata mereka merugi. Oke lah 3 bulan merugi, 6 bulan merugi misalnya. Atau udah 9 bulan untungnya juga gak luber-luber. Lama-lama kan orang juga mulai nanya dong, ini benar gak sih apa yang dikatakan 6 bulan yang lalu? Ya dong? Nah jadi kalau menurut kita ya in the end, ya balik lagi, saham sama bisnis underlying itu in the end pasti akan nyambung. Ya. Gitu. Dan ini cerita yang lu bilang sebenarnya mirip kejadian itu di Samudra pernah tahun lalu tuh. Iya. Tahun lalu apa 2 tahun lalu ya, dimana kan waktu itu sama sempat naik banyak karena rate-nya naik tuh. Iya. Pas ada apa sih yang Kalau nggak salah, Suez kanal itu kan. Kayaknya sempat ada beberapa kejadian juga ya. Yang Houthi nyerang gitu ya. Kayak itu zaman-zaman itu kan. Betul. Samudra sempat naik, kata rate naik. Memang rate naik di lapangan. Cuman nggak gitu reflect di Samudra karena dia porsi yang lewat rute situ nggak gitu banyak kan. Ya, nah jadi kok gini, kalau bedanya tadi yang kapal tanker sama mungkin Samudra, satu jenis kapalnya beda. Ya. Satu ngomongin migas, satu itu ngomongin kontainer. Nah, yang si Samudra ini memang rutenya Jo itu banyak yang misalnya Jakarta Singapura atau dari Singapura mungkin ke daerah Sumatera. Jadi masih ada sangkut pautnya. Mereka juga ada banyak di rute Asia Tenggara, Eropa. Mungkin ada beberapa ke Eropa, ada beberapa ke Cina juga. Jadi by nature mereka punya bisnis lebih terpengaruh sama tarif internasional dibandingkan dengan migas tadi yang hanya mayoritas di domestik gitu ya. Domestik gitu. Jadi ya ini sama-sama kapal, tapi variabel kunci yang paling penting untuk dilihat beda. Ya. Jadi itu teman-teman ya, penting ya kita sebagai investor nggak cuman ngelihat berita, ngelihat suatu narasi dan mudah terpengaruhi. Sebagai investor yang bijaksana kita harus cek dulu beneran di laporan keuangan ini bisnisnya rutenya kemana. Dan yang paling penting nggak cuma ngelihat laporan keuangan, kita harus tahu ini ke depannya beneran nggak nih kinerja bisnis. Kalau yang tadi saya sebut key variable kena atau enggak. Ya. Dan tentu setiap bisnis punya key variable beda-beda ya Sam. Jadi kita ngomongin kontainer, key variable beda. Migas naik nggak ada hubungannya sama kontainer ya kan. Beda. Sebaliknya kalau misalnya kita ngomongin kapal truck and barge yang ngangkut batu bara nikel, kifarnya beda lagi. Beda. Saat FMA itu yang harus kita pantau beda lagi. Dan kalau kita punya arsip banyak, kita bisa ngelihat dulu nih sebelum laporan keuangannya keluar, kita udah bisa dapetin insights kira-kira kinerja ke depan bakal bagus atau enggak. Dan itu yang sering kita lakuin, mungkin di Thinkdex kita bahas, di Think Class baru kemarin juga kita bahas, laporan keuangan perusahaan Sensorpit. Itu belum keluar, rasanya di 2026 ini kinerjanya should be all time high kinerjanya. Juga. Sensor juga. Should be all time high di 2026. Juga banyak banyak. Tapi intinya untuk teman-teman yang mau tahu juga gimana caranya untuk bisa menjadi investor yang bisa survive in the market long enough ya, bukan cuman untung sekali 2 kali ikut-ikutan, tapi bisa punya keyakinan sendiri, bisa punya skill set sendiri yang bisa sustain dalam jangka waktu panjang. Teman-teman bisa join value investing program kita, karena program ini kita rancang khusus private ya, jadi cuman buat 50 peserta, dan sekarang itu sebenarnya udah full 50, cuman karena ada 10 peserta yang dari luar kota, mereka nggak bisa ikut acara secara onsite, jadi masih ada buka 10 peserta lagi. Kalau teman-teman mau join bisa klik link di bio bawah, pakai kode voucher LAS10.
itu pastiin aja teman-teman langsung klik sekarang karena benar-benar kuotanya sisa 10 peserta lagi untuk yang join secara kursi onsite. Thank you teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi ngikutin perkapalan atau lagi mungkin kalau kita ngeliat bacain di stream lagi baru mau ngincer malah lagi koreksi gitu ya. Ya itu mungkin keputusan di tangan teman-teman. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi beli atau jual, yang kita bahas tentu menggunakan kacamata fundamental. There's no hit ya. Kalau misalnya teman-teman memang ada untung ya congrats, tapi yang kita bahas ini pure objektif dari kacamata fundamental. Semoga video ini bisa bermanfaat. Coba tulis di kolom komen mau kita bahas sektor apa lagi atau emiten apa lagi. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan see you di next video. Bye-bye.